Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfrian Yoga Widyatama dari kelas PAIG akan menerangkan materi studi hadis dengan judul Al-Jahr wa Ta'dil. Materi yang pertama adalah pengertian Al-Jahr. Kata Al-Jahr adalah bentuk isem masdar dari kata yang berarti melukai atau luka yang mengalirkan darah atau memaki, menista, dan menjelek-jelek baik secara berhadapan langsung maupun dari belakang. Ilmu Al-Jahr adalah ilmu yang mempelajari cacat para perawi seperti pada keadilan dan kedobitannya. Berikutnya adalah At-Ta'dil. At-Ta'dil adalah lawan dari kata Al-Jahr. Kata At-Ta'dil berbentuk masdar dari kata yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Artinya membersihkan dan mensucikan perawi dan menetapkan bahwa ia adil dan dobit. Seorang ahli hadis kontemporer dari Suriah mengatakan bahwa At-Ta'dil adalah orang yang tidak tampak padanya sifat-sifat yang dapat merusak agama dan perangainya. Dan untuk selanjutnya adalah urgensi dari ilmu Al-Jahr wa Ta'dil. Tujuan dari mempelajari ilmu Jahr wa Ta'dil adalah untuk mengetahui dan menetapkan keadaan perawi baik dengan mengungkapkan sifat-sifat baiknya maupun mengungkapkan sifat-sifat catatnya untuk menentukan apakah periwayatan seorang perawi itu dapat diterima atau ditolak. Karena ilmu Al-Jahr wa Ta'dil ini berfungsi sebagai tolak ukur dan timbangan bagi seorang perawi. Apakah hadis yang diriwayatkannya dapat diterima atau ditolak? Karena penerimaan atau penolak riwayat seorang perawi didasarkan pada kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi tersebut. Dan untuk materi yang terakhir adalah cara mengetahui kecacatan dan keadilan perawi. Untuk yang pertama, mengetahui keadilan perawi. Seseorang itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan. Yang pertama, dengan kepopulerannya di kalangan para ahli ilmu, bahwa dia terkenal sebagai seseorang yang adil, seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan ahli ilmu bagian As-Sauri, Subyah bin Al-Hajjaj, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mereka sudah terkenal sebagai seseorang yang adil di kalangan ahli ilmu. Maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang keadilannya. Dan untuk selanjutnya adalah mengetahui kecacatan dari perawi. Penetapan tentang kecacatan seorang perawi juga dapat diterima melalui dua jalan. Yang pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya. Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat tidak perlu lagi diperbincangkan. Cukup kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya. Dan yang kedua, berdasarkan pertarjihan dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya bahwa dia adalah seorang yang cacat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.